Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1168 berjudul Salju Elbaf, ditemani dengan cover request yang bertemakan sebuah keluarga domba merajut 6 sarung tangan untuk Hatchan. Nah, berikutnya di halaman isi chapternya. Chapter kali ini berada di timeline 15 tahun yang lalu dan diketahui di setiap negara di dunia memberikan respon mereka terhadap Giant. Katanya itu pencapaian lain dari seorang prajurit Giant dari Marine. Mereka benar-benar bisa diandalkan. Kupikir mereka ras yang menakutkan, tapi aku ingin bertemu mereka suatu hari nanti. Bisakah kita membeli lebih banyak dari ini? Produk laut dari Elbaf memang sangat populer. Benar juga. Lalu ya, kita bisa melihat salah satu Yonko di Underworld yaitu Umid yang merupakan pebisnis di bidang pengiriman kapal berkata di sana, ini adalah kayu cadar Elbaf. Kualitasnya luar biasa, tapi membawanya ke sini lumayan merepotkan. Namun di sana ya banyak konsumen yang berkata, aku beli, aku beli. Dan yap, di sini ya diketahui kalau reputasi negeri Elbaf atau bahkan Giant sekalipun itu benar-benar sangat meningkat. Karena itu tadi ya, peran yang dilakukan oleh Marine Giant yang bertugas serta pula diplomasi yang dilakukan oleh negeri Elbaf dalam perdagangan. Lalu ya, di momen yang sama kita beralih ke Elbaf. Di sana kita bisa melihat Harald berkata kepada warganya, saat keinginan kita sudah bergabung dengan World Government dunia terpenuhi, aku berencana membangun kapal wisata untuk negara kita. Negara-negara sekutu akan bisa mengunjungi kita kapan saja mereka mau. Tentu saja sorakan ria hadir di kalangan para warga yang mendengar orasi daripada Harald itu. Lalu ya, di halaman berikutnya Harald masih mengoceh. Dari sudut pandang dunia, kita dipandang sebagai ras minoritas. Begitu banyak ras dari begitu banyak negara. Masing-masing punya budaya yang layak dihormati. Dan setiap kali kita berinteraksi dengan mereka, Elbaf akan mendapatkan pengetahuan baru dan juga teman baru. Tinggal selangkah lagi masa depan cerah, dan para warga berkata di sana, aku sangat menantikannya. Jadi akhirnya kita bisa pensiun sebagai prajurit ya. Sementara itu ya, Harald berkata, Ida, aku akan menjalani ini sampai tuntas. Kemudian scene beralih ke sekolah Warlus. Di sana Harald berbicara kepada Saul. Saul, ini semua berkat kalian. Namun Saul berkata di sana, ini jauh lebih sehat daripada membiarkan anak-anak mengayun pedang tersisi-sisi. Tapi apakah kau tidak takut kehilangan itu, Harald? Di mana ya Saul di sini mengatakan atau khawatir ataupun semacamnya terkait soal tempur atau daya tempur dari Elbaf ini yang hilang jika seperti ini. Namun Harald meresponnya, aku tidak lagi percaya bahwa kekuatan militer sama dengan kekuatan sebuah negara. Ida mengajarkan semuanya padaku. Bisa bertemu dengannya adalah harta sejati dalam hidupku. Dan kemudian kita bisa melihat makam dari Ida yang telah meninggal. Jadi ya, di momen ini Ida telah mati. Namun di halaman berikutnya kita melihat kenangan saat Harald bersama Ida, atau lebih tepatnya sebelum Ida meninggal. Yang mana Ida berkata kepada Harald, Harald, Elbaf benar-benar sudah berubah. Saat pertama kali aku tiba di sini ada banyak begitu pertikaian, itu menakutkan. Tapi kau perlahan mengubah semuanya. Anak-anak yang belajar, tahu bahagia mereka. Rasanya seperti negara yang benar-benar berbeda sekarang. Dan kemudian di sana Harald berkata, kebiasaan lama, tradisi aneh, semua kebiasaan buruk dari era para prajurit harus dibuang. Dan Ida kembali berkata,
Begitu ya. Tapi aku suka kebanggaan para prajurit. Menurutku itu keren tahu. Seseorang seharusnya menghargai budayanya sendiri. Kemudian Harald meresponnya. Lalu, bagaimana dengan fakta bahwa kau dan aku tidak bisa menikah? Aku tidak pernah menerima itu. Dan Ida hanya tertawa. Kau ingin menjadikanku ratumu, bukan? Kau mengatakan hal-hal manis seperti itu. Itu imut sekali. Dan bagaimana dengan Loki-kun? Dan di sana Harald meresponnya kembali. Dia bisa diperlakukan sebagai adiknya Hairudin kan? Dan Ida dengan tegas berkata, Loki memang selalu begitu di dalam hatiku. Tapi hanya perasaan itu saja sudah cukup membuatku merasa penuh, seperti makan banyak makanan. Tapi apa benar tidak apa-apa? Kau itu rajanya semua orang. Harald tahu itu akan terjadi sebentar lagi kan? Dan Harald berkata, benar Ida, sebentar lagi kita akan terhubung dengan dunia. Dunia kita akan meluas puluhan ribu kali lipat. Dan ketika itu terjadi, ayo kita pergi berkeliling lagi bersama seperti dulu. Dan Ida berkata, kedengarannya sempurna, aku menantikannya. Dan Harald berkata di sana, aku juga. Lalu kemudian ya, Ida menggenggam tangan Harald, lalu tangannya mulai lemas di sana. Dan ya, di halaman berikutnya diketahui kalau Ida telah meninggal. Harald keluar dari rumah, Ida sambil menutupi wajahnya dengan satu tangan. Sementara itu ya, di luar sana salju turun begitu lebat. Dan Hairudin serta krunya, Mato, Gaban, Ripley dan juga Kolon ada di sana. Hairudin dan yang lainnya bergegas masuk ke rumah Ida. Mereka semua menangis di sana. Sementara itu, di tempat lainnya, Loki berada di dalam sel tahanan. Sementara kita juga bisa melihat reruntuhan akibat kekacauan Loki sebelumnya. Dan di sana ya, Loki diam menundukkan topinya. Lalu, timeline saat ini berada di 14 tahun yang lalu di Tanah Suci, di Holy Land atau di Marijoa. Di sana ya, di ruangan Gorose, Harald terkejut. Shanks menghilang. Dan para Gorose berkata, ya, jika misinya telah selesai, dia akan secara resmi menjadi seorang kesatria. Tapi sekarang, kesempatan itu jatuh kepadamu sebagai gantinya. Apa yang akan kau lakukan? Dan di sana ya, Harald berkata, tentu saja aku ingin bergabung dengan God of Night. Dengan begitu, Elbaf juga akan menjadi negara yang berafiliasi. Lalu Harald diajak oleh Gorose ke ruang tahta kosong dan juga di sana para Gorose berkata kembali, selamat yang agung mempercayaimu. Ini sudah lama dinantikannya. Kau akan jadi raja yang sangat mengubah sejarah Elbaf. Dan Harald yang mendengarnya berkata, sebenarnya ketika Elbaf akhirnya bergabung dengan World Government, aku berniat turun dari tahta. Seseorang yang lebih muda dan lebih murni harus menjadi raja baru. Dan ucapan naif seorang Harald itu langsung dipotong oleh Imu yang berkata di sana, itu akan ditentukan oleh Tentu saja Harald terkejut di sana sambil berkata, kenapa ada seseorang di tahta kosong? Dan Imu kemudian berkata, mendekatlah Harald, aku telah mengamatimu. Lalu ya, di halaman berikutnya terjadi teriakan di istana Pangea. Dan di momen setelah itu, Harald telah diberi cap perjanjian kedalaman atau Deep Sea, tanda yang sama yang kita lihat pada Saint Killingham. Dan Harald berkata di sana, wah, kekuatan ini mengalir deras, hampir menakutkan. Dan Mars berkata di sana, itu disebut immortality. Sementara Warkuri di sana berkata, bikin merinding bukan? Lalu Nasujuro juga berkata, kau sudah melampaui batas sebagai monster. Sekarang kau adalah sebuah senjata. Dan Imu juga berkata di sana, akhirnya engkau telah menjadi seorang kesatria abadi dalam pelayananmu. Dan Harald hanya bisa bilang, abadi, aku masih belum benar-benar bisa merasakannya. Lalu Imu berkata,
buatlah sebuah abyss pentagram di Elbaf. Itu akan menjadi penghubung antara kita. Setelah kau menyelesaikan misi terakhir yang diberikan kepadamu ini, keinginanmu akan dikabulkan. Elbaf akan diakui sebagai negara berafiliasi World Government. Yang mana ya, di momen yang sama Imu berkata seperti itu, Harald telah kembali ke Elbaf dengan kapalnya dengan riang pula berkata, "Kampai!" Dan warga di sana menyambut atas kedatangan Harald yang berteriak, "Selamat datang kembali, Raja Harald." Kemudian ya, di halaman berikutnya, scene berada di Kastil Aurus. Di sana kita bisa melihat ada pentagram di depan Harald dan di sana Harald tengah berbicara kepada Imu. "Apa yang barusan kau katakan?" "Im, sama." Dan Imu berkata, "Gerakan seluruh bangsa dan bentuk sebuah pasukan bersejarah. Dirikan sebuah armada prajurit raksasa yang akan berdiri di sisi para marinir dan melayani dunia. Itulah." Dan Harald cukup kaget di sana mendengar perkataan Imu dan juga meresponnya. "Tidak. Tunggu, semua yang kulakukan selama ini untuk membebaskan Elbaf dari perang. Tentu saja aku memang bermaksud mendorong mereka yang ingin untuk bergabung dengan marinir. Tapi..." Dan ya, para penjaga di sana kebingungan melihat Harald ini lagi ngomong sama siapa. Tapi di sana Imu kembali berkata, "Engkau bilang akan menembus sejarahmu, bahwa engkau bahkan bersedia menjadi budak jika perlu." Dan Harald berkata, "Itu seharusnya hanya aku sendiri." Dan Imu cukup pintar dengan berkata, "Itu bukan sejarah yang bisa kau tanggung sendirian. Jangan membantah. Engkau tidak bisa melawanmu." Dan diketahui ya, mereka yang membuat perjanjian kedalaman atau divisi atau Div Covenant mendapatkan keabadian dan juga kekuatan. Sebagai gantinya, mereka harus mematuhi perintah secara mutlak. Tak peduli apa yang kau pikirkan dalam hatimu, kau tetap akan melaksanakannya. Dan kita bisa melihat di sana, Harald mulai tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bahkan dia terlihat goyah di sana, mencoba berhenti, tapi tubuhnya tetap bergerak sesuai arahan Imu. Lalu di sana, Harald berkata di dalam hatinya sambil memegang tanda atau segel di lengannya itu, "Tidak ada gunanya dia mengambil alih diriku. Elbaf, mereka tidak pernah berniat menyambut kami dalam lingkaran dunia. Sialan kau, Imu." Lalu di halaman berikutnya, Harald berteriak di sana, "Pengawal, cepat ke sini." Tapi Harald juga sempat berbicara dalam hatinya, mereka berniat menjadikan para prajurit Elbaf sebagai budak. Dan kemudian kita bisa melihat para prajurit datang di sana dan berkata, "Yang mulia, apa yang terjadi di sini? Apakah ada seseorang?" Dan kita bisa melihat Harald di sana telah berada di pojok tiang dan berkata di sana, "Bawa rantai, ikat aku ke tiang." Dan kita juga bisa melihat di sana Harald sudah mengeluarkan pedangnya, sementara sisi lainnya mencoba bertahan pada tiang yang berdiri di sana. Tentu saja pengawal di sana atau prajurit di sana sangat kebingungan, tapi Harald kembali berkata, "Cepat panggil Jarul Sama dan putra-putraku." Dan para pengawal di sana meresponnya, Hairudin sedang berada di laut dan Loki Sama sedang berada di sel tahanan karena insiden itu. Dan di sana Harald berkata, "Aku tidak bisa melawannya." Dan saat ditanya apa yang terjadi di sana, Harald berkata, "Tidak penting, lepaskan dia." Dan ya, di halaman terakhir pada chapter kali ini, Loki yang berada di penjara di Underworld yang saat ini ya jadi markasnya Root, dibebaskan oleh prajurit dan meminta Loki untuk segera menghadap ke raja karena dipanggil Raja Harald. Sementara itu di rumah Jarul juga terjadi keributan di mana Jarul kaget adanya darurat yang membuatnya harus datang ke kastil. Dan chapter kali ini ditutup dengan fotonya Harald serta narator yang berkata, "Sekarang mari kita kembali ke cerita pada hari ini. Sebuah pembantaian besar terjadi dalam kastil dan raja yang paling dicintai dalam sejarah Elbaf yang bijak dan mulia, Harald, kehilangan nyawanya." Dan chapter kali ini juga benar-benar ditutup dengan komentar editor ataupun catatan editor yang berkata, sejarah itu saling terhubung. Dan ya, minggu depan libur.